you ready? Nama saya Anggita Salsabila. Nama saya Azhar Nurul. Nama saya Cika Fatmayanti. Nama saya Dini Amalia Putri. Nama saya Clara Gustiani. Nama saya Indra Rahmawati. Apa yang Anda saksikan sekarang tidak sama dengan apa yang terjadi saat ini karena ini tidak live. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi pertemuan 16 hingga materi pertemuan 21. Materi yang pertama adalah materi pertemuan 16 membahas tentang pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Dalam pembahasan ini terdapat dua poin utama. Yang pertama adalah peran utama standar akuntansi pemerintahan dan yang kedua adalah standar akuntansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Pembahasan pertama yaitu peran utama standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan berisi prinsip atau ketetapan akuntansi mengenai bagaimana kriteria penyusunan serta penyajian laporan keuangan dalam lembaga pemerintahan. Peran utama standar akuntansi pemerintahan antara lain bisa kita lihat dalam PPT. Yang pertama adalah sebagai prosedur yang dipakai oleh akuntan pemerintahan dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai keputusan yang ditentukan oleh auditor mengenai sesuai atau tidaknya penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, sebagai pemahaman yang diterapkan oleh pengguna laporan keuangan mengenai implementasi informasi dalam laporan keuangan tersebut. Yang keempat, sebagai peningkatan mutu laporan keuangan antara lain konsistensi, komparasi, pemahaman, relevansi, serta keandalan laporan keuangan. Yang terakhir, sebagai tolak ukur dalam menyusun sistem akuntansi di mana hasil sistem akuntansi harus menuruti ketetapan akuntansi. Pada dasarnya, standar akuntansi pemerintahan menjelaskan hal-hal antara lain. Yang pertama adalah definisi masing-masing akun, di mana terdapat akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan yang terakhir adalah beban. Yang kedua adalah pengakuan suatu transaksi terhadap akun atau recognition, di mana setiap transaksi dicatat dengan sistem accrual. Yang ketiga yaitu mengukur sebuah transaksi terhadap akun tertentu atau measurement. Selanjutnya adalah menilai masing-masing akun yang menjadi pelaporan dalam laporan keuangan atau valuation. Dan yang terakhir adalah cara melaporkan dan mengungkapkan atau reporting dan disclosure. Pembahasan yang kedua yaitu tentang standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan adalah lembaga yang menetapkan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Menurut riwayat pengembangan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia terdapat dua pokok undang-undang yang menjelaskan standar akuntansi pemerintahan. Materi selanjutnya yaitu standar akuntansi pemerintahan kas menuju accrual atau case toward accrual. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, hal-hal yang menjadi standar akuntansi pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, antara lain bisa kita lihat pada PowerPoint. Mulai dari poin pertama yaitu tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan hingga pada poin ke-10 yaitu PSAP 9 tentang akuntansi kewajiban, kemudian dilanjutkan pada poin ke-11 yaitu PSAP 10 tentang koreksi kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi, hingga pada poin ke-21 yaitu Buletin Teknis 9 tentang akuntansi aset tetap. Selanjutnya ada SAP Accrual PP nomor 71 tahun 2010. Jadi teman-teman bisa melihat hal-hal yang menjadi standar akuntansi pemerintah menurut PP nomor 71 tahun 2010 pada PPT di atas ya. Selanjutnya ada PSAP nomor 1 penyajian laporan keuangan. Penyajian ini mengatur mekanisme penyediaan laporan keuangan untuk kepentingan umum sehingga ada perbandingan secara jelas laporan keuangan atas setiap periodenya. Selanjutnya PSAP nomor 2 pelaporan atas realisasi anggaran. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan anggaran serta realisasi anggaran entitas pelaporan. Laporan ini berisi tentang besarnya penerimaan yang terrealisasi, transfer dana, belanja-belanja, dan terjadinya surplus atau defisit yang nantinya akan dibandingkan dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, PSAP nomor 3, laporan arus kas. Laporan arus kas berperan sebagai penyedia informasi mengenai sumber pemakaian serta perubahan saldo kas dan setara kas dalam satu periode akuntansi. Informasi yang dihasilkan dari pelaporan ini akan disajikan sebagai bahan pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.
Selanjutnya ada PSAP nomor 4, catatan atas laporan keuangan. Laporan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini disusun untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan meningkatkan pemahaman yang lebih baik untuk para pemakainya. Selanjutnya, yang G, PSAP nomor 10, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Terkadang, dalam laporan keuangan akan terjadi kesalahan saat mencatat transaksi, yang mampu menimbulkan pengaruh bagi kondisi operasional suatu entitas. Oleh sebab itu, muncul pernyataan standar ini yang bertujuan sebagai pedoman dalam memperlakukan koreksi atas kesalahan mencatat, kebijakan akuntansi yang berubah, dan peristiwa-peristiwa akuntansi yang luar biasa. Selanjutnya yang H, PSAP nomor 12, laporan operasional. Pencatatan laporan operasional memiliki maksud untuk menyediakan informasi mengenai aktivitas operasional yang dilakukan oleh sektor publik, sesuai dengan program yang direncanakan, yaitu menimbulkan pengaruh terhadap pendapatan, beban, serta surplus atau defisit operasional. Selanjutnya bab 17, kerangka konseptual akuntansi pemerintah, PSAP 01, PSAP 02, PSAP 03, dan PSAP 04. Dalam bab 17 ini, terdapat 5 pembahasan. Yang pertama, kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Yang kedua, pernyataan standar akuntansi pemerintah, PSAP nomor 1. Yang ketiga, pernyataan standar akuntansi pemerintah, PSAP nomor 2. Yang keempat, pernyataan standar akuntansi pemerintah, PSAP nomor 3. Dan yang kelima, pernyataan standar akuntansi pemerintah, PSAP nomor 4. Yang pertama, kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Selanjutnya, yang kedua, pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP nomor 1. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintah atau SAP tertanggal 22 Oktober 2010 yang termuat dalam lampiran I.02, pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan mengatur mengenai penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement. Selanjutnya yang ketiga, pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP nomor 2. PSAP nomor 2 diterapkan dalam penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. PSAP 02 terdapat dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, yaitu lampiran I.03 untuk SAP berbasis akrual dan dalam lampiran II.03 untuk SAP berbasis kas menuju akrual. Materi yang keempat yaitu pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP nomor 03. Akuntansi pemerintah PSAP 03 ini menerangkan tentang laporan arus kas. Tujuan pernyataan standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setarakan suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan selama satu periode akuntansi. Nah, materi yang kelima yaitu ada pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP nomor 04. PSAP nomor 04 ini menerangkan tentang catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK sendiri merupakan salah satu unsur dari laporan keuangan yang menyajikan tentang informasi, daftar, analisis secara terinci atas suatu nilai tentang posting yang telah disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Neraca dan laporan arus kas dengan tujuan sebagai pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan adalah informasi yang rinci mengenai unsur-unsur dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memiliki fungsi yaitu melengkapi informasi nominal dan laporan keuangan. Nah, dilanjut dengan materi pertemuan 18 yaitu mengenai standar akuntansi pemerintah PSAP 05, PSAP 06, PSAP 07 dan PSAP 08. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ada PSAP 05 tentang akuntansi persediaan. Pembahasan kedua ada PSAP 06 tentang akuntansi investasi. Pembahasan ketiga yaitu ada PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap.
Dan pembahasan terakhir yaitu ada PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ada PSAP 05 tentang akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan yang mengatur penerapan penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pemerintah pusat dan daerah, tidak termasuk perusahaan negara ataupun daerah. Standar ini dikecualikan untuk yang pertama yaitu persediaan bahan baku dalam pengerjaan yang dimiliki proyek sewa kelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan. Dan yang kedua yaitu ada instrumen keuangan. Pembahasan yang kedua yaitu ada PSAP 06 tentang akuntansi investasi. Akuntansi investasi mengatur perlakuan akuntansi investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan yang berlaku untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara ataupun daerah. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu ada PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap. Akuntansi aset tetap yang mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. Pernyataan standar ini tidak diterapkan untuk yang pertama, yaitu hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang kedua yaitu kuasa pertambangan, eksplorasi, dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbarui. Oke, selanjutnya poin keempat mengenai PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan yang mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan mulai dari identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai KDP, penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca, serta penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan ini mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Oke, selanjutnya adalah materi ke-19 tentang PSAP 09, PSAP 10, PSAP 11, dan PSAP 12. PSAP 09 sendiri tentang akuntansi kewajiban, PSAP 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan, PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasian, dan PSAP 12 tentang laporan operasional. Oke, yang pertama ada PSAP 09 tentang akuntansi kewajiban. Tujuannya untuk mengatur pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Klasifikasi kewajiban terdiri dari yang pertama, jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. Yang kedua, entitas bermaksud untuk mendanai kembali atau refinance kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Yang ketiga, maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau refinancing atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Oke, selanjutnya pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan atau pada saat kewajiban timbul. Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pengukuran kewajiban. Kewajiban dicatat sebagai nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing ini menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Oke, yang terakhir penyajian dan pengungkapan. Berikut ini adalah informasi-informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Oke, kita masuk ke PSAP 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Poin pertama, koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak. Dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan LO atau akun beban. Poin kedua, perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi. Kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
C. Perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi aset tetap berpengaruh pada laporan operasional LO tahun perubahan dan berikutnya. Diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Jika tidak dapat diungkapkan, harus disertakan alasan. Berikutnya D. Operasi yang tidak dilanjutkan. Operasi tidak dilanjutkan itu berisi info penting yang berisi isinya itu hakikat operasi, tanggal penghentian, cara penghentiannya, pendapatan, beban, dampak sosial, pengeluaran aset atau kewajiban. Diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya materi ketiga PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasi. A. Laporan keuangan konsolidasian. Termasuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disajikan untuk periode yang sama dengan entitas pelaporan, mencakup perbandingan dengan periode sebelumnya. B. Entitas pelaporan dibiayai oleh APBN atau APBD, dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, dipimpin oleh pejabat pemerintah atau pejabat negara yang membuat pertanggungjawaban kepada yang C. Entitas akuntansi. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya yang ditunjukkan kepada entitas pelaporan. Kemudian D. Ada Badan Layanan Umum BLU atau Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Info penting operasi tidak dilanjutkan di situ hakikat, tanggal penghentian, cara penghentian, pendapatan, beban, dampak sosial atau pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban. Diungkapkan di catatan laporan keuangan. Kemudian E. Pengungkapan. Dalam catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing. Apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Selanjutnya materi keempat ada PSAP 12 tentang laporan operasional. Laporan operasional menyajikan elemen-elemen seperti pendapatan LO, beban, surplus atau defisit operasi, kegiatan non-operasional, pos luar biasa, dan pos surplus atau defisit LO. Selanjutnya, pertemuan 20 tentang pengukuran kinerja sektor publik, value for money. Pembahasan yang pertama itu terdapat pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja publik membantu manajer publik menilai pencapaian tujuan dengan alat ukur finansial dan non-finansial. Fokusnya pada efektivitas, efisiensi alokasi sumber daya, pengambilan keputusan. Nah, untuk materi poin kedua yaitu indikator kinerja. Indikator kinerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi program melibatkan ada 5. Yang pertama ada biaya pelayanan, kedua ada penggunaan, yang ketiga ada kualitas dan standar pelayanan, yang keempat ada cakupan pelayanan, yang kelima ada kepuasan. Untuk materi yang ketiga yaitu indikator kinerja dan pengukuran value for money. Penilaian kinerja pemerintah melibatkan ada input, output, dan outcome. Output seringkali tidak berwujud, namun menjadi kendala dalam pengukuran. Mekanisme penentuan indikator kinerja melibatkan ada 5. Yang pertama ada sistem perencanaan dan pengendalian, yang kedua ada spesifikasi teknis dan standarisasi, yang ketiga ada kompetensi teknis dan profesionalisme, yang keempat ada mekanisme ekonomi dan pasar, yang terakhir ada mekanisme sumber daya manusia. Untuk materi yang ke-21 ada fungsi BPK, BPKP, dan inspektorat. Untuk materi yang pertama ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau disebut juga dengan BPK merupakan instansi atau lembaga negara yang memiliki tugas pemeriksaan dalam mengelola serta tanggung jawab finansial negara sesuai aturan menurut Undang-Undang RI tahun 1945. Di sini ada macam-macam fungsi BPK menurut Muhammad Kusnardi dan Bintan R. Saragih, antara lain ada 3. Yang pertama ada fungsi operatif, di mana BPK ini berfungsi dalam memeriksa, mengawasi, dan menyelidiki terhadap wewenang, penanganan, dan penggunaan kekayaan negara. Yang kedua ada fungsi yudikatif, di mana BPK ini memiliki kekuasaan atas tuntutan ganti rugi kepada bendaharawan dan pegawai negeri, bukan bendahara atas kerugian keuangan negara karena pelanggaran hukum dan atau kelalaian kewajibannya. Yang terakhir ada fungsi rekomendatif, di mana BPK ini berfungsi dalam pemberian pertimbangan kepada pemerintah dalam mengurus dan mengelola keuangan negara.
Yang selanjutnya ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. BPKP merupakan lembaga pengawasan internal pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tugas BPKP adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan nasional dan pengawasan keuangan negara atau daerah. BPKP ini memiliki beberapa fungsi, salah satunya yaitu merumuskan kebijakan nasional tentang pengawasan internal terhadap tanggung jawab finansial negara atau daerah dan pembangunan nasional, kemudian melaksanakan pemeriksaan, penilaian, pengendalian, dan kegiatan pengawasan lainnya. Kemudian, pengendalian internal atas rencana serta penanganan dalam memanfaatkan kekayaan negara atau daerah. Selanjutnya menyampaikan pendapat mengenai manajemen risiko, pengendalian internal, dan pengelolaan badan. Selanjutnya, inspektorat. Inspektorat adalah badan atau lembaga pemerintah yang melakukan pekerjaan pemeriksaan yang terbentuk di lembaga BPKP sebagai komponen pengawas internal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP dan Sekretaris Utama sebagai koordinator secara administratif. Tugas inspektorat antara lain adalah mengawasi penanganan urusan pemerintahan, mengawasi penanganan urusan perekonomian, mengawasi penanganan urusan kesejahteraan sosial, mengawasi penanganan urusan finansial dan aset, serta melaksanakan kegiatan administrasi. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.